Shalom pagi semuanya. Pagi. Shalom pagi Ya. ya. Kita mulai dengan kidung jemaat Allah namamu. Tuhan Namamu kami wujudkan isi dunia wujud ya Tuhan balas surga menyembah Engkau kami semesta. Kerubim dan serafim Putra Tunggal lembut yang sejati langit bumi pun kemuliaan namamu. Silakan Pak Dom, doa pembukaan. Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, sekalipun kami dalam tempat yang berbeda, tetapi tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami, sebab kami terikat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapi berkati kami semua yang sudah hadir Tuhan, yang sudah boleh bersama-sama untuk bersekutu di dalam doa pagi ini, sekalipun lewat internet Tuhan, tetapi kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, dan biarlah doa pagi ini penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidupku sukacita dengan anyaman kita berpenghiburan kabar keselamatan kabar keselamatan. Ayat 3. dalam badaiku sabdamu pedoman dalam kelemahan jalan kami. Silakan Pak Dom, Mazmur 65, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Mazmur 65, ayatnya yang ke-5 dan ke-6.
kita baca selayaknya seperti orang bermazmur. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Baik, mari kita satu dalam doa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Yang nanti kita buka dari Keluaran pasalnya yang ke-6. Kita siapkan dulu Keluaran pasalnya yang ke-6. Ayat pertama sampai dengan 12. Sama-sama kita siapkan dulu. Baik, kalau sudah siap, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami sampaikan semua karena kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang kami undang untuk berbicara di dalam hati dan pikiran kami dan roh kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Keluaran pasalnya yang ke-6, ayat pertama sampai dengan 12, kita akan bacanya secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Ibu Bapak ayat yang genap. Pengutusan Musa, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham dan Yakub, Allah yang Maha Kuasa. Dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diberi budak dan orang Mesir. Ingat kepada perjanjian. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umat, dan aku akan menjadi Allah. Kamu mengetahui, akulah Tuhan Allah yang membebaskan dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengar Musa. Karena mereka putus asa dan perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?
Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah telah berfirman kepada kepada Musa Musa dan Harun mengutus mereka mereka kepada orang Israel kepada Firaun Raja Mesir supaya memerintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin. Terpujilah Kristus, haleluya. 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 Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Pagi juga. Ya. Bacaan kita saat ini terambil dari Keluaran 6. Sesuai dengan SBU, kita membaca tentang Keluaran dan ini berbicara tentang Musa. Dan Musa ini salah satu yang saya favoritkan, yang saya paling suka dalam cerita Alkitab. Karena saya orang yang tokoh ini yang paling saya sukai. Dan pernah pada saat itu kita berdiskusi di Trawas Retreat, kelompok belajar baca Alkitab ini. Dan di sana pada saat itu kita didiskusi siapa sih tokoh yang kita sukai. Dan saya berbicara memilih adalah Musa. Sebab yang paling saya suka di Musa ini adalah menurut saya dan hemat bacaan yang saya terima, bahwa Musa ini salah satu orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa jadi dia orang yang paling dekat dengan Allah? Sebab Musa itulah yang berbicara langsung dengan Tuhan, yang bertatap muka berbicara secara langsung antara Tuhan dengan Musa. Jadi orang yang berbicara langsung dengan Tuhan itu jarang sekali yang berhadapan muka. Dan Musa ini bukan hanya berbicara begitu ketemu baru berbicara, dia berbicara pada saat di Gunung Horeb, 40 hari 40 malam dia berbicara dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan dia belajar langsung dari Tuhan. Jadi saya terus terang paling terkesan dan paling saya sukai ya bacaan dari Keluaran ini. Pada saat saya juga berdiskusi dengan anak-anak di dalam bacaan renungan pagi, karena kami setiap pagi selalu membaca Alkitab antara pukul 6 sampai pukul 7, biasa kami duduk bersama di ruang doa ini untuk kita merenungkan, dan anak kami juga mengatakan bahwa dia paling senang sekali gitu loh dengan Musa. Karena dia bilang bahwa Musa ini juga orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Artinya apa? Karena orang yang bisa dekat dengan Allah, karena Allah itu adalah kudus. Bagaimana orang bisa berbicara dengan Tuhan kalau dia tidak kudus? Dan Musa ini dikuduskan oleh Allah sehingga dia bisa hadir di dalam hadirat Tuhan. Pada saat pertama kali Musa melihat api yang terbakar, pohon yang terbakar dengan api, tetapi pohon itu tidak apa-apa. Disitulah dia pertama kali untuk bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan bilang, apa katakan, di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus, sehingga engkau harus melepaskan kasutmu. Nah, kalau kita berbicara banyak tentang Musa ini, saya berbicara akan panjang kalau kita berbicara tentang latar belakang. Tetapi dalam bacaan perikop kita pagi hari ini adalah tentang meragukan kuasa Tuhan. Kalau kita mengatakan ini kepada orang, kok kamu meragukan Tuhan? Itu sesuatu sepertinya sesuatu yang ganjil, sesuatu yang menyudutkan, sesuatu yang mungkin tidak enak didengar. Tapi judul perikopnya kita hari ini adalah meragukan kuasa Tuhan. Dari bacaan kita ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang yang pertama ada beberapa hal nanti saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu sudah berjanji kepada umat Israel.
Di dalam bacaan ini di ayat yang ketiga dikatakan, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Artinya bahwa Tuhan sendiri yang sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai bapak daripada orang Israel, itu janjinya bahwa mereka akan diberikan tanah yang subur, tanah yang berlimpah madu dan susunya. Nah, kenapa jadi Tuhan memberikan janji itu? Karena orang yang percaya kepada Tuhan itu akan diberikan sebuah janji yang baik, sebuah janji yang manis, sebuah janji yang nikmat, yang harus dirasakan oleh manusia. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat mencintai umatnya, sangat mencintai yang namanya manusia ini. Tuhan itu menjadikan manusia itu sama seperti Allah adalah roh. Jadi rohnya kita itu nantilah yang akan berhadapan dengan Tuhan yang secara kekal, kehidupan kekal. Jadi Allah berjanji kepada umatnya bahwa Dia akan memberikan tempat, yaitu yang berlimpah madu dan susu, yaitu tanah Kanaan. Nah, itu yang pertama. Nah, kenapa jadi nanti kita judul perikopnya ini meragukan kuasa Tuhan, nanti ada di berikutnya. Dan yang kedua adalah bahwa di ayat yang kelima dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan dibebaskan. Sebelum kita itu meminta, sebelum kita itu memohon kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah tahu apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Jadi bacaan ini bahwa Allah itu mengerti kehendak daripada kita. Dan Tuhan menjanjikan bahwa engkau akan dibebaskan, diberikan kemerdekaan dari bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir adalah gambaran daripada kehidupan kita, bahwa itulah tantangan, itulah hambatan, itulah yang rintangan yang menjadi jalan kehidupan kita. Karena tidak ada orang satupun yang tidak mengalami pencobaan, hambatan, tantangan. Setiap orang ada. Tetapi yang membedakan kita dengan orang lain adalah bahwa kita dijanjikan Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan memberikan kebebasan itu. Jadi Allah itu sudah berjanji duluan dan Allah itu akan memberikan kebebasan. Dan yang ketiga adalah janjinya bahwa Dia akan memberikan satu tempat, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah madu dan susu, yang kita bisa lihat di ayatnya yang di bacaan-bacaan selanjutnya, bahwa Allah itu akan memberikan tempat yang berlimpah madu dan susu. Nah, di ayat yang di bacaan kita ini, yang meragukan kuasa Tuhan itu adalah di bacaan ini sering kita itu salah fokus. Yaitu apa? Yaitu seperti Musa dengan orang bangsa Israel. Lalu Musa di ayat yang ke-8, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi gambaran daripada Musa itu adalah gambaran manusia pribadi kita masing-masing. Dan gambaran orang Israel adalah juga gambaran pribadi kita masing-masing. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu sering berfokus kepada problem, kita itu berfokus kepada masalah, berfokus kepada hambatan, tantangan, dan rintangan yang kita hadapi. Dan itu adalah kehidupan manusiawi. Nah,
inilah yang bacaan kita di perikop ini mengatakan bahwa meragukan kuasa Tuhan. Apakah dengan pandangan seperti itu bahwa kita itu salah? Kalau kita membaca dari renungan pagi ini, bahwa sikap seperti itu bukan sesuatu yang salah, dan Tuhan pun tidak marah dengan Musa, bagaimana Musa beralasan untuk menolak secara halus panggilan Tuhan. Dan Musa sering mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang petah lidahnya, orang yang kaku lidahnya, orang yang susah berkata-kata. Nah, itu gambaran manusia pribadi zaman ini. Gambaran pribadi manusia saat ini. Orang sering beralasan dalam melakukan pelayanan, saya kan belum mampu, saya kan masih muda, saya kan orang yang cenderung tidak bisa berbicara di depan orang, saya kan orang yang cenderung belum mampu untuk menelaah firman Tuhan. Padahal kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ini dikatakan bahwa Allah itu sudah berjanji, Allah itu akan memberikan kebebasan, bahkan Allah akan memberikan satu tempat yang berlimpah madu dan susu. Nah, gambaran pada kita membaca firman Tuhan ini, gambaran pada saat manusia itu berbicara dengan Tuhan. Dan pada saat bacaan ini membuat kita menjadi mengerti bahwa pribadi Allah itu seperti apa. Pribadi Allah itu adalah pribadi yang dia mengasihi, dia yang mengerti manusia, dia yang tahu akan keadaan kita, dan dia lebih mengerti masa depan kita, apa yang harus kita lakukan. Jadi sebelum kita meminta, sebelum kita memohon kepada Tuhan, sebenarnya Allah itu sudah mengerti apa yang menjadi maksud dan harapan kita. Yang kita mau, yang Tuhan mau dari kita adalah sesuai dengan firman-Nya mengatakan bahwa mari kita belajar firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi saat ini firman Tuhan ini sangat luar biasa sekali. Jadi gambaran Musa ini adalah gambaran manusia pribadi saat ini. Dan gambaran orang Israel pada saat dia menghadapi masalah, dia putus asa, dia juga merasa bahwa beban itu berat sekali, tetapi dia tidak melihat bahwa janji kuasa Allah. Nah, ini yang diingatkan oleh Tuhan bagi kita, bahwa mari kita dalam situasi apapun saat ini, kita pun tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kita masih bisa berjumpa di dalam live streaming ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi memang Allah sedang menggenapi setiap firman-Nya. Jadi kalau situasi yang ada ini semua atas izin Tuhan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita merasa ketakutan, karena kalau kita baca di Alkitab itu jangan takut, jangan khawatir, itu ada 365 kali kata-kata itu. Artinya 1 tahun itu 365 hari, dan 365 kata-kata itu di dalam Alkitab yang menyebutkan jangan takut, jangan khawatir, jangan kita pesimis dengan situasi saat ini. Dan mari kita, itulah makanya seringnya manusia itu berfokus kepada problem, berfokus kepada masalah, berfokus kepada tantangan, rintangan, hambatan, tapi bukan berfokus kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itulah yang paling utama, janji Tuhan itulah yang paling harusnya kita ingat. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan satu tempat, yaitu tempat yang berlimpah madu dan susu. Lalu konteks dalam kehidupan kita saat ini dengan kehidupan kita bersama dengan Kristus seperti apa? Karena konteks dalam bacaan Keluaran ini adalah bagaimana gambaran Allah pada saat di zaman Perjanjian Lama. Dan pada saat di Perjanjian Baru, konteksnya itu adalah bahwa kita itu bukan lagi hanya Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan, tetapi Tuhan sudah datang ke dunia melalui Yesus Kristus,
itulah gambaran bagaimana kita berhadapan muka dengan muka langsung dengan Tuhan. Jadi perjanjian baru inilah yang membuat kita untuk senantiasa tidak ada batasan lagi untuk kita berbicara dengan Allah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk kita senantiasa tetap tekun, membaca firman Tuhan dalam situasi ini. Saya terus terang aja bersyukur banget karena saya bisa dekat dengan keluarga, saya bisa baca bareng sekarang dengan anak-anak, baca bareng Alkitab, membaca dari kitab Perjanjian Baru bersama-sama kita satu hari 3 pasal. Jadi ini sesuatu yang menurut saya yang harus kita lakukan dalam kehidupan saat ini. Mari kita berpegangan teguh kepada Tuhan Yesus, mari kita mengandalkan Tuhan Yesus dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita selalu berpandangan jangan salah fokus. Fokus kita kepada Tuhan yang menjanjikan bahwa kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kidung Jemaat 280. Bait 1 sampai dengan bait 3. Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang besar, yang oleh Satu akan Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan berdaulat naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci. Allah Bapa yang kekal, Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh kami gumuli saat ini, atas segala sesuatu yang boleh terjadi pada saat ini. Kami bersyukur Bapak masih berkenan mengumpulkan kami walaupun terbentang jarak Tuhan. Tapi dengan kondisi yang seperti ini Tuhan, sungguh kami dapat memaknai bahwa cinta kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami sangat luar biasa Tuhan. Kami bisa melakukan doa bersama walaupun melalui internet. Tapi ini sungguh merupakan kasih karunia yang luar biasa yang boleh kami terima daripada Tuhan. Bapa, dalam kondisi yang seperti ini, dengan pergumulan yang terjadi saat ini, dengan wabah pandemi COVID-19 ini, yang terjadi bukan hanya di bumi Indonesia, bumi yang kami cintai ini Tuhan, tetapi seluruh dunia merasakannya Tuhan. Biarlah Tuhan, pandemi ini segera berlalu dari bumi ini Tuhan. Sehingga kami dapat kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Sungguh Tuhan dengan adanya pandemi corona ini, satu sisi berdampak pada perekonomian yang terjadi Tuhan. Banyak sekali kantor-kantor yang terpaksa harus ditutup. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan Tuhan.
keadaan ini sungguh sangat terasa berat kami rasakan. Seperti tadi yang telah difirmankan, telah diberitakan oleh Pak Domingus, bahwa ini semua harus terjadi. Inilah kami manusia Tuhan yang penuh dengan rasa kekhawatiran dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu akan berlalu, segala sesuatu akan indah tepat pada waktu Tuhan. Keamanan untuk bangsa dan negara kami, karena banyak sekali berita-berita tentang kondisi keamanan pada saat ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, pada akhirnya banyak sekali terjadi penjamretan, banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh semua ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatunya dalam kendali Tuhan. Tolong Tuhan, tolonglah kami dengan segala kekhawatiran ini Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatunya dapat kami jalani, mengikuti apa yang telah Tuhan kehendaki. Bapak, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk para medis dan para tenaga medis Tuhan yang berjuang di garda paling terdepan untuk membantu menyelamatkan, untuk membantu menyembuhkan pasien-pasien yang terkena virus ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjaga mereka, mau membentengi mereka Tuhan, agar mereka mendapatkan kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Tangan Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai tabib dari segala tabib. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Dengan situasi yang seperti ini, kami tidak boleh saling berdekatan, kami tidak boleh saling berkontak fisik satu dengan yang lain. Sungguh Tuhan, ini berat bagi kami, tetapi kami yakin dan percaya inilah yang terbaik bagi kami. Apapun situasinya Tuhan, apapun kondisinya bangsa dan negara saat ini, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kendali Tuhan, tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya sesuatunya indah bagi kami pada akhirnya, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kejadian yang luar biasa ini. Semakin mendekatkan kami satu dengan yang lain, semakin mendekatkan kami akan diri kami kepadamu terlebih-lebih Tuhan Yesus. Kami tahu kami seringkali menjauh daripadamu karena ketakutan kami, karena kekhawatiran kami. Tetapi Tuhan, kami yakin dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, kami dapat mengatasi semua ini. Tuhan, jangan biarkan kami menjauh daripadamu. Kami yakin dan percaya segala sesuatunya indah, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam Kristus, kami bersyukur kalau pagi hari ini Kau kumpulkan kami sebagian dari anak-anak-Mu, Jemaat GBB Maranatha Surabaya, untuk bersekutu, memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Dan kami juga boleh menaikkan permohonan ampun kami atas segala dosa-dosa yang kami perbuat, sehingga kami layak pagi hari ini berkumpul di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, mendengarkan firman yang telah kami terima dan kami syukuri juga, karena dengan firman itu kami telah Engkau kuatkan Bapa untuk menghadapi segala pergumulan ini dengan bersandarkan kepada Engkau saja, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah bangkit dari kematian-Mu dan telah menebus kami dari kegelapan dunia ini. Bapa di surga, secara khusus kami memohon kehadiran-Mu Bapa, agar di tengah wabah COVID-19 ini, kami semuanya masih Engkau kuatkan di dalam kami melaksanakan pelayanan-pelayanan kami. Dan kami tahu bahwa untuk gereja-gereja di Indonesia, untuk pengabaran Injil di Indonesia, pelayanan-pelayanan yang dilakukan di pos-pos pelayanan di pedalaman, kami membutuhkan Engkau untuk menguatkan kami, memampukan semuanya, agar kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, tidak akan ada yang bisa menghalangi kami dari melaksanakan pelayanan dan pengabaran Injil ini, Bapak. Juga di seluruh dunia, di tempat-tempat lain yang juga mengalami
pandemi ini, Engkau juga tetap berkenan hadir, sehingga pelayanan untuk mewartakan firman-Mu tetap berjalan, dan kami boleh dengan sukacita untuk selalu mendengarkan firman-Mu, untuk kami kuatkan diri kami dan juga saudara-saudara kami sesama kami dimanapun juga kami berada. Tuhan, kami tahu juga bahwa kami jemaat GPIB se-Indonesia juga mengalami hal-hal yang sama, mengalami merasa terpuruk, merasa jauh dari Engkau, tapi kami tahu dengan mempercayai-Mu, mempercayai Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh mendapat kekuatan untuk selalu melayani-Mu dengan sungguh-sungguh, mewartakan Injil-Mu, sehingga semuanya yang mendengarkannya akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera-Mu selalu Bapa. Bapa di surga, untuk pekan-pekan mendatang ini, kami akan menjalankan ibadah live streaming untuk ibadah hari Minggu, ibadah persekutuan anak hari Minggu, ibadah persekutuan teruna, ibadah keluarga, dan doa subuh. Untuk itu Bapak, kami mohon kehadiran-Mu di setiap ibadah-ibadah kami ini, agar Engkau dapat menguatkan kami. Dan banyak jemaat, banyak warga jemaat GPIB Maranatha Surabaya untuk berkenan hadir, berkenan mengikuti ibadah-ibadah ini, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu dapat dirasakan oleh mereka semua. Apapun yang terjadi di tengah-tengah gelombang pandemi ini, kami percaya Engkau tetap selalu setia. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan akan memberi kekuatan pada kami semuanya, untuk kami boleh mewartakan firman-Mu, mewartakan kehadiran-Mu dan sukacita-Mu kepada semua yang berkenan mendengarkannya, dan berkenan untuk mau setia mempercayai-Mu di setiap saat tatapan kehidupan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami jauh dari sempurna. Bapa, sempurnakan dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi yang indah ini. Kau berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Kami berdoa di pagi hari ini Tuhan, pagi yang indah ini, secara khusus untuk pergumulan jemaat kami, yang secara khusus di Gereja Maranatha Tuhan. Kami tidak tahu apa yang jadi pergumulan sehari-hari Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Juga kami berdoa untuk jemaat kami yang menderita sakit, penyakit yang ia derita Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu. Engkau yang mengetahui semuanya Tuhan di dalam keadaan jemaat kami. Kami tidak dapat menyebut satu persatu Tuhan. Berikan kesembuhan, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Berkati dokter-dokter yang menanganinya, obat-obat dia minum Tuhan. Engkau berkati semuanya itu Tuhan. Juga secara khusus untuk jemaat kami mungkin yang kena dampak penyakit corona ini Tuhan. Engkau tolong jemaat kami yang menderita sakit ini Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Juga kami berdoa untuk jemaat kami yang membutuhkan, yang berduka cita Tuhan. Engkau tolong berikan penghiburan bagi jemaat kami yang berduka cita Tuhan. Juga yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau tolong jemaat-jemaat kami, mungkin anak-anak kami. Engkau tolong Tuhan.
berikan pekerjaan bagi anak-anak kami, supaya dapat menghidupi rumah tangganya, menghidupi keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu secara khusus pada hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Antoni dengan Bu Devita. Tuhan, pada hari ini ya ditambahkan 1 tahun atas perkawinannya Tuhan. Engkau berkati rumah tangga ini, Engkau berkati keluarga, secara khusus untuk Pak Antoni dalam pekerjaannya Tuhan, Kau berikan kesehatan yang sempurna. Juga kami berdoa Bu Devita Tuhan, berkati dalam pelayanannya Tuhan, supaya menjadi contoh bagi tetangga-tetangga yang di kiri kanan di tempat dia sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Berkati Tuhan kami semua yang mendengarkan pada saat ini, yang mengikuti ibadah subuh ini Tuhan. Berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami berdoa bagi situasi saat ini, khususnya bagi bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami serahkan Bapak akan pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan seluruh menteri-menteri Tuhan yang terlibat, yang membantu kegiatan kenegaraan ini Tuhan. Kami serahkan Bapak agar mereka boleh memberikan satu kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kami bersyukur atas pemerintahan ini Tuhan, mereka begitu merespon dengan baik semua yang menjadi harapan daripada rakyat. Untuk itu Bapak, sertai berkati Bapak akan pemerintahan ini Tuhan, dan negara ini, bangsa ini Tuhan, agar dalam situasi seperti ini juga tidak boleh salah fokus, gagal fokus, hanya kepada masalah-masalah saja, tetapi sebenarnya ada hikmat yang Tuhan mau dari situasi saat ini. Dan kami sudah belajar Tuhan akan firman-Mu, bahwa keadaan apapun Tuhan sudah mengatakan tidak boleh takut, jangan khawatir, jangan takut. Bahkan setiap hari Tuhan ingatkan itu dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada situasi saat ini juga, bahwa negara kami boleh masih tetap bertumbuh akan perekonomiannya Tuhan. Kami percaya semua ini karena atas anugerah kasih Tuhan. Karena kami, negara kami juga penuh dengan hikmat-Mu, apapun kami bisa berdiri sendiri, bahkan kami punya tanaman sendiri, makanan sendiri, bahkan kami boleh bisa hidup Tuhan. Itu adalah satu luar biasa yang Kau berikan bagi negara kami. Kami punya hutan, kami punya tambang, kami punya semua Tuhan. Tetapi biarlah Bapa oleh pemerintahan kami ini dikelola dengan baik, agar kami senantiasa merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bagi bangsa kami. Untuk itu urapi Tuhan akan pemerintahan ini Tuhan, agar senantiasa mereka mengambil satu kebijakan yang untuk kemuliaan juga bagi nama Tuhan. Kami serahkan juga akan pemerintahan kota Surabaya Tuhan, di mana kami tinggal, agar Engkau memberkati akan wali kota, wakil wali kota, DPRD, dan seluruh aparatur negaranya Tuhan, Engkau berkati Bapa. Agar pemerintahan kota Surabaya ini juga boleh berjalan dengan baik. Kalaupun ada situasi seperti sekarang Tuhan, corona, tetapi kami percaya Tuhan tetap jaga dan pelihara kami. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu, dan kami beriman kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, urapi berkati juga akan seluruh bangsa-bangsa di dunia Tuhan. Mereka mengalami hal yang sama, yaitu wabah corona ini Tuhan, pandemik corona. Untuk itu Tuhan Engkau datang jamah dan berkati setiap bangsa-bangsa di dunia ini, agar mereka juga boleh mengelola bangsanya dan negaranya Tuhan dengan baik, agar mereka boleh melewati setiap hal. Karena setiap peristiwa atas seizin Tuhan, dan Tuhan punya hikmat bagi setiap bangsa dan negara, dan bahkan setiap pribadi-pribadi. Untuk itu kami bersyukur Tuhan yang tinggal di Surabaya Tuhan, bahwa Tuhan jaga dan pelihara. Kami serahkan akan
kota Surabaya ini Tuhan selalu dalam penjagaan akan kuasa Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh orang-orang sesama yang menderita Tuhan, baik itu yang berpengaruh terhadap pekerjaan, pengaruh terhadap perekonomian, pengaruh dalam rumah tangga, pengaruh dalam setiap hal apapun Tuhan, bahkan berpengaruh dalam gereja, bahkan berpengaruh dalam persekutuan. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kami melalui kuasa Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan urapi berkati Tuhan kami. Sekalipun kami melalui live streaming Tuhan dalam berjauhan, tetapi kami merasa bahwa kami dekat. Dan begitulah juga kami merasa dekat kepada Tuhan, bahkan lebih dekat saat ini Tuhan, karena kami senantiasa saat ini bergantung penuh kepadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semua peristiwa yang terjadi saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami naikkan pujian kepada Tuhan yang baik, yang adalah pemelihara hidup kami. Bapa di surga, biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan akan jemaat-Mu yang hadir bersama-sama dalam live streaming ini Tuhan, agar Engkau memberkati, memelihara, menjaga, dan senantiasa kuasa perlindungan Tuhan menjagai kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga kami, anak-anak kami, keluarga kami. Biarlah orang-orang yang kami cintai juga selalu dalam kuasa perlindungan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih anugerah kasih berkat-Mu, biarlah senantiasa menyertai kami, yang senantiasa Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, biarlah Engkau juga yang sudah mengajarkan kami bersama-sama dalam doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya, lagu pengutusan sebelum berkat Tuhan dari Kidung Jemaat 425 bait 1 hingga bait yang ketiga. Bait 1 sampai 3. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah banyak jiwa dalam dosa mengarah, kirimlah jayamu, kirimlah berita Injil, menyertai yang penuh, kirimlah berita Injil, menyertai yang telah. Kita terdengar cerita dari kirimlah jayamu, bantuan berikan jangan kirimlah jayamu, kirimlah menyertai berita Injil, jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah jayamu,
Injil Tuhan Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun engkau berada, dan arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Pagi Pak Dom. Semuanya Tuhan berkati. Selamat ulang tahun perkawinan. Selamat ulang tahun. Devita, ulang tahun perkawinan atau ulang tahunnya Devita? Kawinan. 24 tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Kawinan. Ulang tahun. Bu Ernest, Ena, Iya, Pak terima Yonatan, kasih. Devita, Berkati, Moren, makasih, Bu Ernest, Tidak ada yang mau. Selamat, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi semua. Akhirin dan berkati. Ada Pak. Ada orang Bali ya? Ada orang Bali. Jangan ditutup dulu. Ya, Kita udah. Oh, sudah bangun Firman. Jadi, sudah bangun. Itu ada Pak Denny dari Sumatera jauh-jauh menyeberang pulau. Wah, Oh, Profesor. selamat bergabung Pak Denny. Ya, Firman masuk sekolah Firman. Firman masuk sekolahnya. Iya, di Firman. Lewat TV ya. Lah, di Firman. Libur 2 bulan. Oh, libur 2 bulan. Iya. Jokowi rencananya libur setahun. Libur sampai Natal. Kristin kok sembunyi Pas sih? sekolah sudah pinter semua. Firman. Eta baru keluar Kristin itu loh. kok sembunyi? Enggak sembunyi. Firman sudah bangun ya. Sembunyi tuh. Kak gede, Kak Eta. Ya, Bu dia. Iya, dan berkati. Mari, Tuhan berkati. Ya. Nancy. Terima kasih semua. Terima kasih, Christian. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Pak Bobi, terima kasih Pak Bobi. Sampai jumpa besok. Pecelnya dibagi Bu Lena. Besok. Tak bagi pecel ulang tahun perkawinan. Pak Liki sama Bu Jin. Oh, Ini Pak ulang Bobi. tahun perkawinan. Bobi pecelnya tak bagi. Ya, Ya. bagi. Bobi onde-onde ya Pak Bobi. Nah, itu. Ini baru muncul. Nongol itu. Sudah dipoto shot. Baru Ya, muncul. dari- Sebentar, semua dada dulu, saya print screen dulu aja. 1, 2, 3, dah. 3. Terima kasih. Oke. Oke. Ya. Absen. Oke, absen. Absen. Itu sudah ada. Absen. Ini apa nih, Ju? Ada rekamannya sih. Ya. Oke, ada dilepas Sampai ya. sampai Proni ya. 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 Oke ya.
Oke, Tuhan berkati semua. Terima kasih ya, Tante Pinsa, Tuhan berkati semua, berkati. Terima kasih sudah gabung. Pak Denny. Ya, Pak Mul. Ya, Bu Eni masih belum terhubung apa nih ya? Kapan? Ada Bu Eni belum terhubung apa nih audionya? Oh. Oh, Bu Eni, sektor 4 ya, Pak? Apa Bu Eni? Selamat pagi, Bu Eta. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Christine. Itu ya. Selamat ya. Oke, Om. Pamit semua, Tuhan berkati. Ya, selamat pagi. Mr. Bobby. Bye. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Ya. Semua ya. Niki sama Bu Cik ulang tahun perkawinan juga. Apa? Iya. Iya. Pak Liki. Ya. Pak Liki ya. Oh. Nah, Pak Liki juga. Tadi lupa didoakan. Oh. Nggak tahu, nggak dengar. Oh, ya salam aja Om buat Om Liki. Ya, Pak Bobi, nanti saya doakan. Pak Bobi onde-ondenya dikumpulin dulu ya. Semua kumpul ke ini ya, Bapur ya. Untuk minumnya ada di Bapur ya. Tolong ke Bapur ya. Hai Pak. Pak Gede. Oke, yuk. Selamat pagi. Terima kasih. Saya meeting ya. Oke, Tuhan berkati semua. Ren. Selamat pagi, Bu Ren. Oke. Pamit ya Om, Tuhan berkati semua. Iya, Tuhan berkati. Oke, semua ya. Terima kasih. Tuhan berkati.